Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Tadi sudah diawali oleh Ibu Hakim Tinggi tadi ya. Udah mulai dipanasi tadi ya. Di warming up tadi ya, dengan judul mari kita bekerja secara profesional. Profesional artinya orang yang taat dan terikat kepada aturan-aturan profesi. Para hakim, para panitera, para jurusita, para pejabat struktural, semuanya itu ada aturan profesinya. Ada standarnya. Malah ada hukum etiknya. Namanya kode etiknya. Hakim itu ada kode etiknya. Diatur dalam SK nomor berapa itu, Pak Hakim? Kode etik hakim ini. Ada yang ingat? Tahun berapa? Nah ini harus dipersiapkan dari sekarang. Nanti kalau Bapak ini ikut asesmen nanti pasti ditanya. Pasti, ya. Pak. Ya, itu harus dihafal. Kenapa harus dikuasai? Karena itu aturan untuk siapa? Hakim. Untuk hakim. Itu adalah ranjau. Jangan sampai kita menginjak ranjau itu. Kalau keinjak meledak dia. Kalau meledak habislah kita. Ya. Oleh karena itu harus dikuasai. Ya. Ada berapa Bu Hakim? Ada berapa poin kode etik hakim itu? Ibu siapa namanya? Ada berapa? Ini ranjau ini harus tahu kita. 1, 2 kita tahu kuasa itu. Hati-hati kalau kita ke sana itu hati-hati sekali jangan keinjak ranjau. Ya. Ada berapa poin semua? 10 saja. Apa itu? Alah. Kalau bukan hakim yang menguasai, siapa lagi yang menguasai? Nah, mungkin panitera saya mau tanyain. Pak panitera, nah perlu saya tanya tentang ini. Nanti ada gilirannya nanti panitera saya tanya tentang kode etik panitera, nanti ada juga bagiannya. Di antara yang 10 itu ada profesional. Ajari hadis intan retina. Adil, jujur, arif bijaksana. Apalagi punya harga diri yang tinggi, disiplin yang tinggi, integritas yang tinggi, tanggung jawab yang tinggi, dan terakhir retinal rendah hati dan profesional. Ini harus hafal ini, harus tahu betul ini, tidak boleh lupa. Oke. Saya kira itu tidak dilarang Pak. Dilarang. Tidak boleh, tidak tahu, tidak ada alasan kalau tidak tahu. Saya belum tahu Pak. Tidak bisa. Kalau kita sudah tinjak ranjau, meledak dia. Habis kita. Kalau panitera dan jurusita juga ada kode etiknya. SK nomor berapa itu? 1, 2. Benar. Ya ini ranjau untuk para panitera dan jurusita itu harus dihafal, diketahui. Apa saja larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan ada di situ. ASN juga ada kode etiknya. Jadi semua kita ini ada kodenya. Kode etik itu artinya hukum etik, hukum menurut etika. Dan itu ada sanksinya. Apa sanksinya? Ada sanksi berat, ada sanksi sedang,
ada sanksi ringan, ya jelas dirumuskan. Sanksi berat itu apa? Diberhentikan dengan tidak hormat dari hakimnya, dari panitranya, dari jurusitanya, dari ASN-nya. Sudah pernah terjadi yang seperti itu? Sudah ribuan, bukan cuma ratusan, sudah ribuan kejadiannya. Setiap bulan tuh ada saja yang baru, mana lagi? Ya kalau mau lihat di websitenya Bawas ya. Kan 2 bulan sekali itu ada. Namanya Kumdis, hukum disiplin. Mudah-mudahan kita di sini tidak ada yang kena. Karena itu benar apa yang disampaikan Ibu tadi. Salah satu di antara yang 10 itu adalah profesional, bekerja secara standar, bekerja secara ukuran yang sudah ditetapkan. Tidak boleh di bawah itu. Kalau di bawah itu namanya unprofessional conduct. Itu dapat putusan tidak profesional. Bisa diberhentikan, bisa dipecat dari profesinya. Oleh karena itu benar ya, masing-masing kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, bagaimana melakukannya, dan berapa lama kita melakukannya. 3 itu harus kita kuasai. Kalau kita tidak tahu cara melakukannya, kita tidak bisa disebut profesional. Atau kita melakukan dengan cara yang sudah ditentukan, itu juga tidak profesional. Atau kita melakukannya tidak dalam waktu seperti yang mana diatur. Mestinya sudah putus, belum putus juga. Mestinya hak itu sudah sampai kepada pemiliknya, belum sampai-sampai juga. Itu namanya bekerja tidak secara profesional, tidak sesuai dengan SOP. Apa itu SOP itu? Standar Operational Procedure. Apa artinya itu? Ayo. SOP itu apa? Aturan teknis. Iya, itu yang kita sebut tadi itu. Siapa yang pelakunya apa, bagaimana melakukannya, berapa lamanya, dan prosedurnya seperti apa. Misalnya kita menyelesaikan perkara, ada SOP-nya dari sini. Berapa lama? Dari daftar sampai putus itu harus dilakukan berapa lama? Kalau ini kan 30 hari. 30 hari? Iya, sesuai dengan SIBP. Kalau dia 30 hari ya. Dan ada yang lewat dari 30 hari? Ada kalau yang kecuali goib. Berarti di SOP-nya gaib itu harus dikecualikan. Iya. Ada enggak pengecualiannya di SOP? Ada. Terus jelas. Sehingga kita tidak disalahkan. Iya. Yang kita pukul rata semua perkara selesai 30 hari. Lah perkara gaib bagaimana menyelesaikan 30 hari? Orang pemanggilan yang harus 4 bulan. Ya. Dan lain-lain. Jadi profesional itu kita ulang kembali ya. Profesional itu artinya orang yang ilmunya cukup, kemauannya cukup, dan tekadnya cukup. Dan ini yang disebut dengan hakim, panitera, jurusita, dan pegawai yang fil jannah. Apa artinya fil jannah itu? Orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Ilmunya cukup, kemauannya cukup, dan tekadnya cukup. Ada orang yang ilmunya cukup, kemauannya rendah. Ada orang yang kemauannya cukup, ilmunya cukup, kemauannya cukup, tekadnya rendah. Gampang dibujuk orang. Ya.
Ada yang hafal hadis Rasulullah itu bahwa hakim itu ada 3. Apa hadisnya itu? Ya terus hakim yang harus jawabnya, tak berita jawabnya. Hakim itu ada 3. Itu yang memutus dengan benar. Al-qudatu salah satu. Hakim itu ada 3. Wahidun fil jannah, isnani fil nar. Pak Sekaris tahu juga rupanya ini. Ya. Ini bukan cuma untuk hakim sebenarnya di sini. Ini juga untuk anak buahnya hakim. Anak buah hakimnya di bawahnya itu. Panitranya, jurusitanya dan seluruh pegawai itu. Rajulun arafal haqqa wa qada bihi fa huwa fil jannah. Hakim yang arif, yang mengenal betul, ya. Arafat artinya memakrifati. Makrifati artinya luar dalam kalimat di otaknya, dengan jantungnya, dengan hati perasaannya. Dia tahu kebenaran. Wa qadha bihi, dan dia memutus sesuai dengan apa yang dia makrifati, yang dia kenal itu. Cuma itu yang masuk surga. Kalau yang 2 lagi, rajulun arafal haqqa wa jara fi hukmihi fa huwa finnar. Hakim dia tahu yang benar, tetapi ketika memutus dia melenceng, sengaja melenceng. Fa huwa finnar. Ini pasti masuk neraka. Yang ketiga, rajulun qada bainan nasi ala jahlin. Dia tidak punya ilmu, tetapi dia memutus juga, dia putuskan juga hukum dengan ketidaktahuannya. Ini lebih parah lagi, ini nerakanya paling jauh, paling jauh dari Tenggamus lagi ya. Salah lagi, ujung sekali. Ada yang merasa ditakut-takutin tidak dengan hadis ini? Terutama para hakim merasa ditakut-takutin tidak ada hadis ini? Tidak takut ya? Wajib merasa takut. Saya jadi yang 1. Wajib takut. Nah, sekarang saya bertanya, surga dan nerakanya di mana? Di sini atau di akhirat nanti? Di akhirat. Dua-duanya. Di sini juga, di dunia juga, di akhirat juga. Kalau di sini di dunia ini belum neraka betulan, baru apa istilahnya ya, bonusnya neraka lah. Al-Quran mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang baik itu akan dapat pahala yang baik dan ziyadah. Ziyadah itu kan bonus. Ada bonus, ada tambahan. Tambahannya itu yang di dunia ini. Tambahannya apa? Kalau masuk surga itu ya tenang bekerja, tenang pikiran, tidak terganggu, santai, bisa tersenyum. Ya, kehidupannya bahagia. Ada yang dari awal saya lihat ada bapak ibu ini yang dari tadi belum tersenyum sampai sekarang 1 kali. Saya khawatir ini termasuk yang akan masuk neraka itu ya. Kalau neraka itu apa? Ya di akhirat nanti neraka. Tapi sekarang itu apa? Panas. Hidupnya panas, kepalanya panas, pikirannya panas. Kelihatan dari mukanya itu stres, susah tersenyum.
Kalau disapa sama teman jawabannya nyelekit aja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kamu lihat saya? Itu kan tanda-tanda orang stres. Itu kehidupan dalam neraka. Karena dia panas dari rumah saja udah panas. Apalagi dia ingat, aduh ada perkara susah sekali ini hari ini, sambil sidang lagi. Belum baru mau sidang aja, dia ingat perkara itu, langsung stres dia. Kenapa? Karena tidak profesional tadi. Padahal sesungguhnya kalau kita banding-bandingkan perkara kita dengan perkara teman-teman di PN itu belum seapa-apanya. Dan di pengadilan agama itu kita cukup menguasai beberapa materi saja, masalah perkawinan, masalah kewarisan, masalah wasiat, hibah, sedekah, apalagi itu ekonomi syariah. Itu aja. Yang lain-lain silahkan dibaca. Tidak juga tidak apa-apa. Kalau mau lebih bagus dibaca. Tapi mestinya kita tidak wajib menguasai penuh tentang bidang itu. Cukup secara umum saja. Tapi kalau di pengadilan negeri itu semuanya. Makanya dia umum namanya kan peradilan umum. Satu lingkaran besar itu dia punya. Kita ambil cuma bagian dikit aja sedikit. Kan enak. Lah kok ada juga yang stres? Salah siapa? Nah, makanya kuncinya adalah sering belajar, baca. Jangan dia menganggap enteng. Waktu kita itu cukup banyak. Coba kadang-kadang manusia itu cenderung untuk membuang-buang waktunya. Lewat aja. Ya kita cukup menguasai hukum material dan hukum formil tentang bidang-bidang yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Itu semuanya harus di luar kepala. Supaya apa? Supaya tidak stres. Ya. Hukum material, ya masalah perkawinan, bidang perkawinan itu cuma 22 item saja, ya, yang harus kita kuasai. Apa beda antara pembatalan nikah dengan fasakh? Menurut hukum material, ya. Ayo. Fasakh. Ini Pak Ketua bikin orang stres juga. Ya sudah santai aja ya. Santai aja. Fasakh murtad. Kalau pembatalan administratif. Nah, saya rubah pertanyaannya sebenarnya. Belajar sambil Apa beda antara pernikahan yang dapat dibatalkan dengan pernikahan yang batal demi hukum? Ya, panitia juga boleh jawab. Pernikahan yang dapat dibatalkan dengan pernikahan yang batal demi hukum, apa bedanya? Kalau batal demi hukum, kalau yang dapat dibatalkan itu apa? Tidak memenuhi rukun dan syarat dapat dibatalkan. Kalau batal demi hukum, ini pakai PTA ini mungkin makin menjadi stres ini. Nanti gila di peritranya saya kasih soal juga nanti. Cuma akhirnya tidak perlu jawab sekarang, tapi intinya saya menginginkan kita bersama ini betul-betul ahli di dalam bidang kita. Jadi kalau bidang kita yang ditanyakan orang, tandanya apa? Tandanya kita tidak terlalu buffering, tidak terlalu muter komputer kita kan, termutar ya.
dari dia ke langit juga tidak masuk juga. Itu karena apa? Karena ilmunya itu belum ada di dalam. Filenya itu kusut ya, campur aduk. Lama sekali menunggu itu baru hadir dia, setengah jam. Oh itu jadinya. Itu tandanya file kita itu tidak bersih ya. Oleh karena itu perlu kita scanning ya, kita bersihkan lagi. Itu kan masalah pertanyaan kecil sekali itu. Bagaimana kita memutus perkara? Kalau dapat dibatalkan itu artinya apa? Bisa dibatalkan? Bisa tidak. Tergantung pertimbangannya apa, pertimbangan hukum kemaslahatannya apa. Tapi kalau batal demi hukum, tidak harus dibatalkan. Apakah dia batal sendiri? Atau harus diajukan ke pengadilan? Bingung lagi jawabnya. Tetap harus diajukan. Ya, kalau misalnya ada orang yang sudah menikah suami istri, ya kan? Ternyata dia itu sepersusuan misalnya. Itu dapat dibatalkan atau batal demi hukum? Itu bisa tidak harus dibatalkan. Di mana dibatalkannya? Harus ke pengadilan, karena secara formal, secara hukum negara mereka sudah terikat oleh akta nikah. Akta nikahnya harus dibatalkan. Tapi itu wajib dibatalkan, tidak boleh. Hakim tidak punya pilihan. Karena itu termasuk. Nah itu kan hal kecil-kecil saja ya dalam masalah nikah. Sekarang saya masuk kepada hukum acara, hukum formil. Ya. Ini yang maunya yang persoalannya agak berat atau yang sedang aja? Coba boleh pilih. Atau yang ringan aja. Ya sebenarnya mereka tahu Pak, cuma karena malas jawab aja. Ragu Pak, ragu. Ya soalnya ringan-ringan saja. Ya. Ada saksi itu yang bisa didengar ya sebagai keterangannya sebagai saksi, ada yang tidak boleh didengar sebagai saksi. Itu diatur dalam pasal berapa dalam berbagai? Apa boleh? 300. Isinya apa? Yang tidak boleh didengar, yang tidak boleh didengar sebagai transaksi saksi itu siapa? Keluarga siapa? Semua keluarga. Anak, terus anak kandung, anak tiri. Kalau anak tiri, selain dari anak siapa lagi? Suami atau istri walaupun dia sudah Cerai. Terus orang tua apa? Orang tua kandung. Kalau kakek? Boleh apa? Boleh ditolak atau boleh diterima? Kakek boleh didengar. Ayo, orang hakim ini masalah ada jawabnya. Baik ya. Karena waktu saya terbatas tadi, saya akan lanjutkan saja. Tapi ini hanya sebagai uji coba saja Pak Ketua. Ternyata dalam keadaan tertentu ya, kita itu, saya yakin bahwa Bapak ini sudah menguasainya. Tapi orang bilang karena lama dia bisa lupa, karena banyak bisa ragu. Karena barangkali barang ini sudah lama tidak dibaca-baca, tidak di apa-apa, diulang-ulang, akhirnya jadi lupa.
Karena sudah banyak baca-baca buku yang lain, akhirnya jadi ragu. Nah, ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Akhirnya jadi ragu-ragu ya. Oleh karena itu orang bilang apa kaji karena diulang, pasal jalan karena ditempuh. Hafal kaji itu ilmu itu hafal karena selalu diulang-ulang. Jadi insya Allah nanti bulan Agustus ini kita akan mengulang-ulang kaji ini. Kita akan membuat acara namanya BSB, berlomba sambil belajar ya. Itu sesuai dengan kesepakatan kemarin itu oleh ketua-ketua PA diminta didahulukan kelompok hakim terlebih dahulu. Jadi tahun ini kita akan memulainya dengan kelompok hakim, siap-siap ketua menunjuk hakim-hakimnya yang akan ditampilkan nanti dalam acara BSB ini. Saya sudah siapkan sekitar 250 soal dan jawabannya juga sudah ada. Tuh. Sudah ada jawabannya, tinggal baca-baca aja ya. Dan menguasainya mengulang-ulang lagi ya. Hafal-hafal kembali. Jadi 3 orang hakim dari PA Tanggamus, juru bicaranya itu pimpinan, wajib pimpinan, ketua atau wakil silakan ya. Tapi 2 orang anggotanya dari hakim kota. Ini dalam rangka tadi itu, dalam rangka mengatasi supaya ibarat pisau ini, pisaunya jadi tajam kembali, kita asah. Karena ternyata bisa berat semua perkara nantinya. Karena hal yang kecil saja itu sudah ragu-ragu, sudah lupa gitu ya. Jadi pekerjaan ada yang ringan. Karena apa? Karena pisaunya tadi tidak tajam. Karena itu harus ditajamkan kembali. Termasuk penitraan juga nanti ada gilirannya, kejurutan juga ada, kesekretariatan juga ada, semua dapat giliran, sabar ya. Ada giliran masing-masing. Ya. Supaya menjadi profesional katanya Ibu tadi ya. Tandanya apa diantaranya itu adalah menguasai bidang yang kita geluti, yang kita kerjakan. Tanpa penguasaan yang benar, kita akan jadi hakim neraka tadi, stres dengan pekerjaan kita, numpuk kerjaan. Ada persidangan ini tempat lain ya, sampai 20 kali sidang. Apa yang dipikirkan oleh hakim sampai lama sekali persidangan? Barangkali nggak ngerti, ragu-ragu, tunda aja dulu lah supaya ada waktu untuk berpikir. Iya kan, padahal SOP-nya 30 hari. Akhirnya kan dapat dari SOP. Atau putusannya kacau-kacau karena tidak didasarkan kepada pertimbangan dan putusan yang benar. Itu yang pertama ya. Saya menyambung dari Ibu tadi, kita harus bekerja secara profesional, kuasai bidang kita masing-masing. Kalau perlu hafal pasal RBG-nya itu, makanya nanti Pak, salah satu pertanyaannya nanti itu adalah menghafal pasal-pasal. Tidak banyak, boleh 1, 2, 3 pasal saja. Pasal kunci ya tentang tugas hakim. Dan itu harus dihafal oleh juru bicaranya. Kecuali juru bicara yang menyerah angkat bendera putih, nanti bisa digantikan oleh hakim anggotanya. Tapi itu minus ya, mengurangi nilai. Ada yang protes di Jogja ini yang protes. Tapi yang protes itu peritra. Ada 3 orang peritra datang menghadap meja saya, Pak. Kami sudah musyawarah, Pak. Kami sepakat katanya panitera PA masing-masing tidak usah ikut di belum. Saya bilang Bapak sepakat, saya tidak sepakat. Pak buat saya sepakat, saya tidak sepakat. Karena apa? Karena ini adalah terapi untuk Bapak. Bapak ini karena sakit, saya memberi terapi. Nah kalau orang lain yang menjalankan terapinya, orang lain yang sembuh, Bapak tetap sakit. Jadi Pak, kami harus juga Pak, harus ikut. Saya bilang, apapun yang terjadi, panitera harus jadi jurusita, ada yang jadi apa? Jadi juru bicaranya.
menghafal pasal-pasal. Itu yang berat Pak. Masalahnya kita kan disaksikan oleh anak buah kita juga Pak. Dia bilang apa ini pelitra kan itu aja dah hafal. Supaya hafal, kan waktu kita beri panjang. Hafal satu-satu. Satu hari ini hafal satu pasal. Besok pasal berikutnya, besok pasal berikutnya. Tapi ternyata apa? Ternyata hafal, semuanya hafal. Bisa. Nah, karena tidak biasa saja. Karena oleh karena itu saya membayangkan di suatu saat nanti visi kita ke depan, semua pegawai PA itu adalah orang-orang yang profesional. Hakimnya, panitranya, jurusitanya, kesekretariatannya itu betul-betul profesional. Pokoknya pekerjaannya sangat efisien, efektif, jelas, terukur, gitu. Kenapa? Karena hanya dengan cara seperti itu kita bisa menikmati pekerjaan ini. Kalau tidak, kita akan tersiksa dengan pekerjaan kita ini. Tidak menyenangkan. Bagaimana mau menyenangkan? Semuanya harus dilihat, dibaca lagi, diulang lagi. Tidak ada yang otomatis itu. Ini boleh didengar sebagai saksi apa tidak itu? Lembaran pasal itu mestinya itu yang begitu-begitu kan sudah selesai, ya. Oh, tidak boleh. Oh, ini boleh. Gitu. Ya, bapak-bapak dan ibu hakim ya, itu harus dikuasai betul. Caranya bagaimana? Terserah Pak Ketua nanti bagaimana terapinya. Saya serahkan sama Pak Ketua PA Tanggamus untuk menterapi supaya semua hakimnya itu betul-betul hakim yang profesional. Ada waktu dan cukup waktu. Oleh karena itu, kepanitraan juga seperti itu. Harus jadi panitera yang profesional, jangan yang bingung. Masalah sedikit saja bingung, ya. Ada eksekusi sedikit bingung, apa sedikit bingung. Karena tidak profesional itu. Akhirnya tidak menikmati bekerja itu, tidak jadi nikmat. Mestinya bersidang itu nikmat bagi seorang hakim. Kenapa? Karena dia akan mencurahkan pikirannya, akan mencurahkan pertimbangannya. Ya kan? Begitu dia baca, dia sendiri menikmati. Alhamdulillah. Tapi kalau kusut semuanya, serba kusut semua, nah ini kacau. Ya. Apalagi nanti ketika datang giliran eksaminasi. Pak Ketua ada eksaminasi enggak putusan-putusan anggotanya ini? Ini ada Pak, ada jadwalnya. Harus secara rutin dieksaminasi. Ya. Nanti putusan ketua nanti saya yang eksaminasinya di PTA. Ya. Tapi putusan Pak Wakil, putusannya majelis yang lain itu harus dieksaminasi oleh ketua PA dan dilaporkan ke PTA, ya, bahwa kita sudah melakukan eksaminasi. Sehingga terbiasa kita mengeksaminasi, sehingga kita juga ketika dieksaminasi nanti tidak kesulitan. Karena sekarang Bapak Ibu Hakim ini harus mempersiapkan diri untuk karir ke depan. Jangan menganggap sudah cukup jadi hakim PA saja, kelas 1B saja, ya. Nanti ada waktunya untuk asesmen wakil dan seterusnya. Oleh karena itu, sekali lagi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Hakim tinggi tadi itu. Pertama, kuncinya adalah profesional, bekerja secara profesional, menyenangi pekerjaan kita itu. Kenapa kita senang? Karena dia enak. Kenapa kita tidak senang? Karena tidak enak. Kita stres, kita tegang. Kenapa tegang? Karena banyak yang kusut di dalamnya. Banyak tidak selesai. Baik, itu yang pertama ya. Ini masih stres? Kelihatannya begitu. Tegang. Jangan terlalu tegang ya.
Kita harus bisa membuat pekerjaan kita ini menyenangkan. Caranya sudah kita tahu tadi ya, kuasai. Sampai yang kecil-kecilnya pun kita kuasai. Bukan cuma pasalnya yang kita hafal, apa yang dimaksud dengan pasal itu pun kita tahu. Caranya bagaimana? Mulailah dari hari ini, hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, tulis satu pasal, hafalkan pasal itu dalam beberapa menit. Setelah itu komentari pasal itu, kritik pasal itu, atau beri ulasan terhadap pasal itu. Insya Allah dia akan masuk jauh ke dalam, ke bawah ambang sadar kita. Pasal tentang saksi tadi ya, pasal berapa? Tulis satu pasal ada sebanyak. Hafalkan, hafal, tuliskan maksudnya apa. Setelah itu kalau perlu kita kritik, oh ini tidak benar kayaknya ini, atau kalau ada yang perlu kita kritik, kalau tidak kita beri ulasan kita begini. Kita dapat setengah lembar, setengah halaman atau satu halaman, lumayan simpan ya. Simpan, setiap hari simpan. Kalau di suatu kumpul sekitar 100 atau 200 halaman, itu sudah layak untuk diedit ya. Kita edit lagi. Itu paling tidak jadi dokumen kita, pribadi kita, tentang apa saja yang terkait dengan pekerjaan kita. Jangan langsung ditelan satu hari ini Bapak menghafal langsung RPG semuanya hafal. Tidak bakal. Kalau toh hafal besok lupa lagi. Kenapa? Karena dia belum masuk di bawah ambang sadar, masih di atas. Dia terus turun lagi sampai ke bawah ambang sadar kita. Sehingga ketika kita bangun tidur pun ditanya orang, kok kita masih ingat? Ya kan? 1 tambah 1 berapa? Kita lagi sakit gigi tanya orang pun kita bisa tahu. Tidak perlu mungkin jauh-jauh. Kenapa? Karena dia sudah masuk jauh ke dalamnya. Mestinya semua itu seperti itu. Semua pengetahuan itu seperti itu. Oleh karena itu, ini perlu usaha dari kita masing-masing. Ini setuju dah nih? Setuju. Mulai hari ini apa yang kita mau buat? Menguasai, bukan menghafal. Kuasai betul ya. Coba rasakan nanti. Setelah 1 bulan setelah itu rasakan nanti apa yang kita rasakan. Ya. Tapi ini perlu konsisten. Dikit-dikit. Tidak banyak-banyak. Coba kalau banyak-banyak itu di luar kemampuan dan waktu kita sedikit. Cukup 1 hari itu kita menyisihkan waktu sekitar 10 menit saja. 10 menit, 15 menit. Ada waktu kan 10 menit? Ada. Saya kira ada. Semua orang punya waktu 10 menit. Tetapi tidak semua orang yang menggunakan waktu 10 menit. Ada orang yang menghabiskan waktunya dengan ketawa aja. Karena itu mulai hari ini cari pasalnya yang kita kira-kira belum terlalu yakin, buka, hafalkan, dikomentari, ditulis sepuasnya kita, komentari, simpen. Arsip pertama hari ini tanggal 17 Juli 2023 atas perintah Pak KPTA Bandar Lampung. Janji ini ya. Ini yang di belakang kok diam aja. Janji apa tidak nih? Janji apa tidak nih? Hanya diri kita yang peduli terhadap diri kita. Jangan berharap orang lain peduli seperti itu. Pakai tua pun dia peduli pada dirinya, dia mikirkan dirinya juga. Ya dikit-dikit boleh lah ya kan. Tapi kalau 100% membantu kita tidak mungkin, karena dia membantu dirinya juga. Jadi harus kita masing-masing memulainya. Ibda binafsik summa li ghairik.
mulailah dari dirimu, nanti orang lain nanti akan menolong, orang lain tinggal menambah-nambahnya. Tapi yang pokok, modal pokoknya itu harus dari kita sendiri. Kita harus memulainya, punya tekad itu. Mau jadi profesional, kuasai bidang kita. Caranya kita mulai menguasai hari ini, ya kan? Contohnya sekali lagi terakhir pertanyaannya nih, mau apa nih? Mau. Nah, gitu dong. Yang kecil-kecil saja, sedikit-sedikit saja. Tetapi kalau yang sedikit-sedikit itu terkumpul banyak menjadi satu, jadilah dia gunung. Gunung itu sebenarnya adalah kumpulan dari pasir-pasir kecil, kerikil-kerikil kecil yang berkumpul, bertumpuk-tumpuk. Semakin besar, semakin banyak, semakin besar. Jadi kalau kita tumpuk setiap hari 10 menit, iya kalau 1 tahun bukan 10 menit lagi, sudah berapa menit dia? So banyak. Itu yang pertama, tentang profesionalisme. Kita sudah paham semua nih ya. Mau menjadi pejabat, pegawai yang profesional, ya kan? Itu yang dimulai oleh Ibu. Yang kedua, tadi saya hari ini yang kedua adalah tentang bagaimana kita bersikap sebagai hakim yang adil, panitera yang adil, jurusita yang adil, dan ASN yang adil. Kita wajib berlaku adil. Caranya bagaimana? Kata Umar bin Khattab di dalam Risalatul Qadha, ya. Risalatul Qadha itu adalah surat tentang peradilan, instruksi Umar bin Khattab tentang peradilan kepada salah seorang gubernurnya namanya Abu Musa al-Asy'ari. Ada yang bisa menghafal Risalatul Qadha itu? Atau awalnya saja? Nah terus siapa yang akan menghafal Risalatul Qadha itu kalau bukan kita? Orang PN tidak bakal mereka mau menghafal itu. Harus kita yang menghafalnya. Dulu kalau tidak salah itu di semua pengadilan itu ada. Sekarang dari mana itu? Ada di ruangan itu. Kalau begitu besarkan lagi, Bang. Di ruangan hakim ya ada. Besarkan lagi, taruh di depan tuh ruang tempat masuk tuh. Maksudnya semua hakim tuh lihat. Risalatul Qadha. Berarti agak kecil berarti, jadi masih belum kelihatan. Nanti bikin yang besar lagi, kalau perlu dipahat ya. Dibesar lagi jadi hiasan. Dan itu sangat bermanfaat karena sangat banyak hukum acara, sangat banyak petunjuk-petunjuk tentang petugas pengadilan yang harus dilakukan oleh seorang petugas pengadilan. Awalnya apa? Awalnya apa? Awalnya bisa di set ya, dicari ya, di googling. Al-qada'u faridatun muhkamatun wa sunnatun muttaba'atun. Peradilan itu di dalam Islam adalah faridatun muhkamatun. Apa artinya? Suatu kewajiban yang muhkamatun. Apa muhkamatun? Yang jelas dasar hukumnya. Muhkamat itu jelas. Lawannya mutasyabihat. Mutasyabihat itu samar-samar. Kalau muhkamat itu sangat tegas. Ada ayatnya yang tegas. Fahkum bima anzalallahu ilaik. Jelas ayat dan sangat banyak ayatnya. Hadisnya juga banyak. Jadi sumber hukumnya, dasar hukumnya itu sangat jelas. Bukan dibuat-buat. Jadi pengadilan di dalam Islam itu ada perintahnya, ada ayat Al-Qur'annya saja. Yang kedua, wasunnatun muttaba'ah.
Bukan cuma teoritisnya, sunnah sudah dilaksanakan. Contoh-contohnya sudah banyak. Muttaba'ah yang diikuti terus-menerus, mulai dari Nabi, sahabat, tabi'in sampai kepada kita sekarang ini. Itu sangat jelas sejarahnya. Secara historis itu jelas. Itu awalnya. Saya khawatir karena bapak-bapak dan ibu tidak pernah membacanya, sehingga tidak tertarik dengan Risalatul Qada Umar bin Khattab. Oleh karena itu, saya pernah menulis tulisan atau di mana saya taruhnya. Namanya Tadarusan Risalatul Umar bin Khattab. Risalatul Qada Umar bin Khattab. Saya tidak tahu di mana saya taruh tulisannya, tidak ada lagi. Pernah di mana lagi? Ada di Badila. Ada di mana? Jadi gini, itu surat yang sangat berharga sekali, pendek, tidak terlalu panjang itu. Ya. Kalau bapak dan ibu bisa menghafalnya itu satu hal yang sangat luar biasa isinya, pemahamannya. Di antara yang ada di dalam Risalatul Qada itu adalah gini, asin nasa fi wajhika wa majlisika wa qada'ika. Ini keadilan di dalam Islam menurut Umar bin Khattab. Samakan manusia itu, perlakukanlah yang sama di antara manusia itu, fi wajhika, di wajahmu, wa majlisika, di majlismu, dan yang ketiga wa qada'ika, dan dalam putusanmu. Jadi keadilan itu tampak terlihat di dalam tiga itu. Pertama di muka kita, kedua di dalam tempat duduk kita, tempat bersidang kita, dan yang ketiga dalam putusan kita. Nah, bayangkan itu begitu dalamnya itu nasihat Umar bin Khattab kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Karena di masa Umar bin Khattab itu gubernur itu merangkap hakim. Nih, ya, gubernur berarti merangkap juga hakim, sekaligus menjadi hakim. Jadi dari muka kita, pertama ketemu kita dengan para pihak itu, muka kita itu sudah harus muka yang adil. Gimana itu muka yang adil? Coba saya tanya sama hakim-hakim ini, gimana muka yang adil? Seperti apa? Kalau yang satu disapa, harus lama. Iya. Iya. Harus dua-duanya gitu ya. Dua-duanya itu kita datar. Datar itu artinya seperti apa ya? Susah juga membayangkan datar itu. Seperti mukanya bayi. Muka bayi kan datar. Tidak ada rasa dekatnya bagi kita juga. Bayi itu kan tidak bisa pura-pura dia. Kalau kita sudah dekat, kita bisa pura-pura dekat dengan orang kan. Polos. Sok akrab gitu. Kalau bayi tidak ada sok akrab, itu santai aja. Polos saja dia. Itu lah yang adil. Jadi tidak sebagai teman, tetapi juga tidak seperti musuh. Tenang, datar. Ini muka kita. Jangan mentang-mentang penggugatnya masih muda, hakimnya laki-laki, langsung melirik. Ya. Ketika melihat kepada suaminya, mukanya berbeda, iya kan? Oh, ini kan manusiawi, Pak. Ya memang manusiawi, tetapi tidak boleh di dalam ajaran Umar bin Khattab, tidak boleh. Dua-duanya itu harus adil di wajahnya. Ini harus diingat ini, terutama oleh petugas pengadilan ya, mulai dari PTSP. Muka kita itu harus muka yang datar ke semua pihak, penggugat, tergugat, saksi, apa. Tetapi memang kalau datar itu kita tidak bisa memungut duit.
Kalau adil itu kita kan tak dapat duit. Ya kan? Yang memang harus menang, ya menang. Yang harus kalah, ya kalah. Dia merasa saya memang harus menang. Jadi saya tidak wajib menyetor duit kepada hakimnya. Tapi kalau harus kalah, jadi menang, nah nanti baru dia menyetor kepada hakimnya. Nah ini dia yang sakit, hakim sakit itu tadi. Hakim neraka tadi itu. Ya. Jadi kalau hakim yang tenang, yang datar itu, yang menang, yang menang. Yang bisa membuktikan gugatannya, dikabulkan. Yang tidak bisa ditolak. Ya. Mulai dari satpam paling depan, seperti itu Pak Ketua. Jadi coba dididik muka mereka ini adalah muka yang tidak memihak. Bukan sebagai teman, bukan sebagai lawan. Jangan ada orang yang begitu datang, Pak mari Pak silakan duduk Pak. Dilihat oleh lawannya kan. Oh, rupanya ada apa-apanya ini, ya kan? Ya kan? Itu ada namanya apa? Apa ini? Istilahnya aku lupa saya, nanti saya ulang lagi. Jadi intinya adalah bahwa kita jangan memperlihatkan kepada pencari keadilan, kepada siapa saja yang datang ke sini, bahwa kita itu ada pemihakan kepada salah satu. Equality. Yang saya ingin sampaikan kata itu lain, tapi saya belum ingat. Sejak umur saya lebih dari 60 tahun, kadang-kadang ada hal-hal yang mestinya saya ingat, tapi kadang-kadang ya lupa ya. Baik. Jadi tadi fi wajhika, di muka kita harus terbayang keadilan. Oh ini memang hakim yang adil. Tahu di mukanya. Oh ini memang panitera yang adil. Oh ini jusita yang adil. Ini pegawai yang adil. Sama saja. Ya. Yang kedua wa majlisika, dan di dalam majlismu. Jadi dalam majlis ini harus seimbang. Tidak ada gubernur, tidak ada bupati. Yang ada di sini adalah penggugat dan tergugat. Ya, ingat cerita Hakim Shuraih, ya. Hakim Shuraih itu hakim yang banyak ceritanya diulas ya di masa sahabat-sahabat dulu, ketika menyidangkan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan seorang Yahudi lawannya. Ya. Ali menggugat seorang Yahudi. Ali ketika itu adalah presiden atau khalifah. Ya. Oleh petugas anak buahnya Hakim Shuraih, Ali didudukan di kursi yang layak sebagai khalifah. Sementara Yahudi, jangankan khalifah, Islam aja enggak, dikasih kursi yang enggak layak. Hakim Shuraih bilang, saya belum akan bersidang sebelum kursinya disamakan. Tidak ada cerita khalifah, karena Ali bin Abi Thalib saya sidangkan bukan sebagai khalifah, tapi sebagai penggugat yang menggugat seorang Yahudi. Harus sama di majelis kita, di persidangan kita. Kita memanggilnya yang terhormat, Pak, tidak ada cerita yang terhormat. Panggilan kita sama, ya. Seperti apa kepada penggugat, begitu juga kepada tergugat. Semua pihak sama kan. Ya. Jangan terkesan bahwa kita menganggap tinggi yang satu dan menganggap rendah yang lainnya di majelis kita. Dan yang ketiga, wa qadaika, dan di dalam putusanmu. Nah, putusan ini yang tadi sudah diulas oleh Ibu tadi, bahwa putusan itu adalah mahkotanya hakim. Kita mau bagus mahkota kita, baguskanlah putusan kita. Ya kan? Pertimbangkanlah hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Jangan hal-hal yang tidak perlu kita pertimbangkan kita ulas banyak sekali sampai 2-3 halaman. Putusannya itu ada hampir 100 halaman semuanya. Padahal
hal yang sangat penting sekali malah tidak ada. Gitu. Narasi. Banyak narasi. Banyak narasinya, seperti bikin makalah gitu. Jangan gitu ya. Nah, supaya putusan kita itu betul-betul menjadi mahkota kita. Orang tidak ada mempermasalahkan masalah kompetensi relatif diucap pula sepanjang ini berdasarkan ini adalah kewenangan pengadilan agama ini. Karena itu segala macam ya, sampai satu halaman itu pertimbangan relatif. Padahal tidak ada eksepsi tentang itu. Ngapain kita membuang waktu kita? Mana yang digugat, apa yang digugat, apa yang disangkal, kita stressingnya di sana. Malah ada eksepsi, malah tidak dipertimbangkan. Ada salah satu pihak, ada masuk intervensi. Pihak ketiga masuk intervensi. Karena kalau misalnya yang kebetulan ada orang yang masuk intervensi sampai putusan selesai, tidak dipertimbangkan. Intervensi orang itu mestinya diapakan? Orang lagi berperkara ini, penggugat sudah dibacakan gugatannya, tergugat juga sudah menjawab. Minggu depannya atau sidang depan masuk orang, saya mau masuk mengajukan intervensi, mengajukan permohonan intervensi itu. Apa yang harus kita periksa terlebih dulu? Kita cuekin saja. Apa? Apa tadi? Iya, kita periksa, ya. Kalau intervensi itu pakai nomor baru atau nomor lama itu Pak Penita? Mana Penita lagi? Mana yang lain Penita yang lain mana? Itu Pak. Mana pamornya mana? Pamor hukum. Kalau intervensi itu pakai nomor baru atau nomor lama? Masih nomor lama, Pak. Hah? Nomor lama kayaknya. Dia pakai kayaknya. Kalau kayaknya itu bukan profesional, bukan jawaban orang profesional. Itu, Pak. Hah? Nomor lama. Tapi dia kodenya sama juga. Bayar perkara enggak dia? Ini baru masalah. Orang dia ikut nimbrung enggak bayar. Lah, kalau perlu dipanggil dengan intervensinya itu kita harus memanggil orang. Pakai apa bayarnya? Pakai duitnya penggugat yang pertama. Aduh, nah ini dia orang. Orang Bengkulu bilang ini dia. Ya. Jadi yang begini-begini ini mestinya sudah tidak ada masalah lagi di kita. Bagi orang yang bekerja secara profesional, kepaniteraan ini harus paham betul ini. Bagaimana mendaftarnya? Ya. Takut-takutin sama saya. Jadi ternyata masih banyak pocket PR kita Pak Ketua. Iya benar Pak. Ini PR ini harus kita pelan-pelan ya. Saya khawatir di kesekretariatan juga sama ini ya. Ya. Bekerja seperti biasa aja. Iya. Kita harus bekerja secara profesional ya. Jadi sekali lagi keadilan oleh Umar bin Khattab itu bukan cuma di putusan saja, mulai dari muka kita, majelis kita, dan putusan kita. Hanya orang yang yang baik, hanya orang yang baik yang mampu membuat putusan yang adil. Kalau hakim yang tidak baik tidak akan mampu membuat putusan yang adil. Karena banyak sekali yang harus dipertimbangkannya. Dia ini satu kampung dengan saya, tergugat ini. Kalau saya pulang nanti dan lalu dia saya kalahkan,
Apa yang akan terjadi di kampung saya? Iya kan? Apalagi kalau ada dilihatkan kunci mobil. Ya. Ada anak yang pernah ditawari kunci mobil di sini? Kuncinya saja. Kunci mobil udah dipakai lagi. Dibawanya ke sini. Apalagi yang seperti itu. Ya, hilanglah keadilannya itu. Berubah total, dicari-carinya apa? Jadi sesungguhnya memutus perkara dengan adil itu sangat mudah. Karena pertimbangannya tidak susah-susah, lurus-lurus saja. Penggugat mengajukan gugatan ini, lalu ketika membuktikan, hakim sudah pertimbangkan kepada siapa bukti harus dibebankan. Ya. Itu dipertimbangkan nggak ketika menjatuhkan pembuktian itu? Ada pertimbangannya nggak itu? Meskipun tidak tertulis ya. Tapi kalau dulu ya ketika membuat pembuktian itu, saya ingat dulu tahun 90-an itu kita harus memutus dengan putusan sela. Kepada siapa beban pembuktian kita bebankan dan apa alasannya, itu semua dalam putusan sela. Kalau sekarang tidak wajib ada putusan sela, tetapi mestinya hakim harus mempertimbangkan kenapa penggugat yang dibebankan membuktikan, kenapa? Harusnya masuk akal. Jangan kita membebankan sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu dia membuktikannya, tapi dia yang kita perintahkan. Kenapa? Karena bingungnya majelisnya. Jadi oleh karena itu, ketika sudah selesai jawab menjawab, mau masuk ke babak pembuktian, itu di sini majelis atau hakim tunggal? Majelis, Pak. Majelis ya. Jadi ketua majelis harus memberikan aba-aba ya, bahwa kita sudah selesai jawab menjawab, sekarang kita mau masuk ke tahap pembuktian. Siapa yang kita mau buktikan ini? Itu harus disepakati oleh majelisnya dulu. Alasannya apa? Kalau perlu kita berdebat di situ ya. Alasannya ini, kenapa penggugat? Alasannya ini. Yang kita membebankan pada seseorang untuk membuktikan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Misalnya gini, penggugat mengatakan bahwa si suaminya tidak memberi nafkah kepada dia. 22 tahun tidak pernah memberi nafkah. Si suami mengatakan, saya beri nafkah setiap bulan. Dibantah dia. Siapa yang kita wajibkan bukti di sini? Si suami atau istri? Penggugat menyatakan suaminya tidak beri nafkah. Bagaimana dia bisa membuktikan tidak? Harus menyatakan memberi, yang membuktikan. Dia menyatakan tidak. Orang tidak, bagaimana membuktikannya? Bisa membuktikan perbuatan negatif. Harus yang positif dibuktikan. Tidak bisa membuktikan. Tidak boleh kita membuktikan. Kamu buktikan kalau itu tidak memberi. Bagaimana membuktikan tidak? Yang bisa membuktikan kira-kira siapa? Suami katakan tiap bulan saya kasih. Nah, kalau tiap bulan dia mengasih, pasti ada buktinya itu. Bukti transfer kah atau orang lain atau siapa aja, pokoknya membuktikan yang positif itu lebih mudah daripada membuktikan yang negatif. Jadi dalam hal seperti itu, majelis harus memusyawarahkannya dulu gitu. Jangan memotong kompas supaya jelas gitu. Pada siapa? Oh, dua-duanya apa? Ngapain dibuktikan kepada suami membuktikan yang tidak ada? 10 orang pun saksinya tidak akan ada, tidak ketahuan bahwa tidak gitu. Soalnya cerita-cerita, oh istrinya cerita tidak pernah diberi nafkah, itu namanya testimonium dia itu kan. Testimonium dia itu kan nilainya tidak bernilai di dalam hukum. Kenapa? Nah, sekarang kita masuk ke persangkaan. Apa itu persangkaan? Kesimpulan yang diambil oleh hakim
dari ternyata ada sesuatu yang kita merasa sudah tahu ya. Ternyata ketika ditanya jadi tidak tahu gitu. Kan? Apa itu persangkaannya? Saya ulang lagi tanyanya. Ada dua persangkaan. Ada namanya persangkaan undang-undang, ada namanya persangkaan hakim. Persangkaan undang-undang itu apa? Diangkat dengan diundangkannya maka semua warga dianggap tahu dengan aturan yang baru. Persangkaan undang-undang itu adalah perbuatan yang menurut undang-undang, ya, perbuatan menurut undang-undang dianggap terbukti. Misalnya gini, orang yang bisa membuktikan membayar 3 bulan kwitansi terakhir, 3 bulan terakhir pajak atau listrik atau apa saja atau angsuran, itu dianggap oleh undang-undang dia sudah melunasinya. Itu ada dalam pasal undang-undangnya ada. Itu persangkaan yang dibuat oleh undang-undang. Ada namanya persangkaan hakim. Nah, itu tadi dapat. Apa itu persangkaan hakim? Persangkaan yang dibuat oleh hakim, benar ya. Tapi cara membuatnya bagaimana? Teknisnya bagaimana? Pernah nggak Bapak memutus dengan persangkaan? Buktinya persangkaan. Menguatkan bukti yang belum cukup. Biasanya kami tambahkan Menguatkan bukti yang belum memenuhi. Misalnya seperti di sini ada surat keterangan dari KUA, surat nikah. Kan belum cukup. Kami konstruksikan dengan persangkaan. yang belum cukup apanya? Surat tersebut. Kekuatan pembuktiannya. Iya, untuk pembuktiannya itu. Buku nikah dari KUA. Bukan buku nikah tapi Sering surat, Pak. sering surat. Surat keterangan dari KUA. Itu dia tantangan KUA. Iya. Terus? Bukan buku nikah, bukan. Hmm. Bukan kutipan juga bukan. Itu maksudnya untuk membuktikan apa? Pernikahannya. Pernikahannya dibantah oleh pihak lawan. Tidak dibantah. Tidak dibantah juga, diakui. Kasusnya per step. Jadi di sini biasanya ada beberapa KUA yang tidak mau mengeluarkan akta nikah Dan duplikat. ataupun duplikatnya tidak mau, hanya sekedar membuat surat keterangan bahwa si A dan B adalah benar suami istri seperti itu. Sedangkan dalam undang-undang sudah jelas pernikahan hanya dapat dikatakan dengan akta nikah. Itu dipakai sebagai bukti apa? Pernikahan. Boleh dipakai pernikahan itu. Nah, ini masalah ketiga lagi ini, masalah baru lagi. Nah, Tidak boleh. saya lagi menulis juga deh. Saya lagi menulis judulnya memahami bukti persangkaan. Ya. Saya mengambil 2 contoh kasus ini ya, di dalam Al-Quran itu. Pertama, kasusnya Nabi Yusuf Dan Zulaikha. dengan Zulaikha ya. Begitu Zulaikha sudah menggebu-gebu ya, sudah apa istilahnya? Sudah apa sekali, pokoknya sudah ke puncak lah ya, sudah ke ubun-ubun lah. Kan dia datang ke kamar Nabi Yusuf. Nabi Yusuf Kabur. ingin lari. Ditahanlah baju Yusuf di belakang sampai sobek. Begitu tarik-tarikan itu, suaminya Zulaikha ngetuk pintu. Assalamualaikum. Begitu dibuka pintu, kelihatanlah mereka berdua di situ ya. Nah, langsung Zulaikha berdalih, berargumen, katanya ma jaza'u man arada bi ahlika su'an. Apa balasannya, hukumannya terhadap seorang laki-laki yang ingin apa istilahnya berbuat jahat terhadap istrimu, katanya kepada Perdana Menteri.
Yusuf bilang, bukan saya yang merayunya, wahai Perdana Menteri, tapi Zulaikha yang merayu saya. Dalam ayat ini katakan, wasyahada syahidun in kana kamisuhu qudda min duburin fakazabat wa huwa minas sadiqin. Saat terbalik, in kana kamisuhu qudda min kubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin wa in kana kamisuhu qudda min duburin fakazabat wa huwa minas sadiqin. Kalau bajunya Yusuf itu sobek dari depan, Yusuf yang bohong. Benar Zulaikha. Tapi kalau baju Yusuf sobek di belakang, di punggung, maka Zulaikha berbohong, Yusuf yang benar. Begitu dilihat oleh suaminya, baju Nabi Yusuf sobek di belakang. Kesimpulannya apa? Di dalam Al-Qur'annya ditulis wasyahada syahidun, bersaksi seorang saksi. Tapi saya memahami itu sebagai salah seorang pakar memberi pendapat. Jadi ada ahli hukum istana. Ahli hukum di istana berpendapat kalau bajunya Yusuf sobek di depan, berarti Yusuf menghadap Zulaikha. Zulaikha, lalu Zulaikha tidak mau meronta-ronta, sobeklah baju Yusuf yang di depan. Tapi kalau baju Yusuf sobek di belakang, itu artinya Yusuf mau lari, ditahan oleh Zulaikha. Nah, makanya saya mencoba memahami itu. Jadi syahadah syahidun itu saya memahaminya sebagai seorang ahli hukum, pakar hukum di istana itu berpendapat seperti itu. Si ahli, seorang ahli gitu. Seorang saksi ahli lah. Itu disimpulkan dari mana? Saksi ahli itu menyimpulkan, seorang ahli itu menyimpulkan dari mana? Inilah bentuk persangkaan pertama. Kalau yang diketahui oleh umum, secara umum ya orang tahu. Kalau orang mau memperkosa perempuan, mestinya kalau sobek baju yang mana? Baju di depan. Perempuannya nak mau gitu ya. Kalau perempuannya juga mau, lah selesai, tidak ada yang sobek gitu. Laki-laki mau, perempuannya juga mau, tidak ada yang sobek gitu. Digantung baik-baik. Bajunya dibukanya digantung baik-baik. Habis itu dipakai lagi ya. Tapi ini ceritanya kan memperkosa. Seorang laki-laki mau memperkosa perempuan dan perempuannya melawan. Kira-kira apa yang terjadi? Secara umum nih, pengetahuan umum, pasti kalau tidak kancingnya atau tidak ada yang sobek di baju laki-laki. Dia cakar-cakar. Ini pengetahuan umum nih ya. Terus kalau laki-laki itu mau melarikan diri, tidak mungkin perempuan itu menahan dari baju depan, ya kan? Yang paling dekat kan di belakang. Jadi dari pengetahuan umum itu, seorang syahid ini, seorang pakar hukumnya ini menyimpulkan atau mengajukan persangkaannya. Tapi persangkaannya itu sudah dalam bentuk kesimpulan. Yang salah adalah Zulaikha. Yusuf benar. Ini bentuk persangkaan. Ini pemahaman saya ya, yang diceritakan di dalam surat Yusuf ini. Memang ada di dalam cerita-cerita di pesantren itu katanya syahadah syahid itu ada seorang bayi yang belum waktunya ngomong. Tapi menurut saya itu kurang rasional. Ya. Yang rasional itu adalah bahwa ada seorang pakar hukum ya di dalam istana. Kan istana ini kan itu kan banyak petugasnya, ada ahli hukumnya, ada ahli kesehatannya, ada ahli macam-macam di situ ya. Nah, jadi ahli hukumnya itu di dalam Al-Qur'an disebutkan bukan ahli hukum tapi disebut syahidun. Itu satu. Kemudian kasus kedua, ketika kepada Sulaiman berperkara dua orang ibu-ibu, ya, ingat cerita ini ya. Mereka punya bayi dua-dua, mereka bermain dengan bayinya di pinggir hutan. Bayi yang satu ditangkap oleh serigala, dibawa lari oleh serigala. Dan dia tahu bahwa bayinya dibawa lari oleh serigala.
Dan dia tahu juga bahwa yang ini bukan bayi dia, tapi bayinya ibu itu. Tapi karena dasar perempuan, dia ambil rebutnya bayi itu. Ini anak saya. Karena perempuan, ini bukan anak saya, kamu anak saya itu. Nah akhirnya mereka tidak bisa selesai menghadap sama Nabi Sulaiman. Karena tidak ada bukti sama sekali. Mana bukti kamu bahwa ini anak kamu? Dua-duanya tidak punya bukti. Lalu Sulaiman mau merekayasa suatu persangkaan, ya, mau rekayasa. Sulaiman sebagai seorang hakim yang jenius, istilah saya namanya smart judge, ya. Hakim yang smart. Bagaimana cara ini? Bagaimana memutuskan? Sulaiman bilang sama petugasnya, ambil pisau yang tajam, bawa ke sini, saya mau potong dua bayi ini. Karena tidak ada jalan lain, tidak ada bukti. Akhirnya apa? Akhirnya ibu yang memang punya bayi itu memohon sama Sulaiman, jangan dibelah. Saya mengalah saja, kasihkan saja sama dia. Yang penting bayi itu hidup, jangan dibelah. Sementara ibu yang merasa bukan bayi dia bilang apa? Ya supaya adil begitu aja Pak, belah dua saja. Ini cara Sulaiman merekayasa peristiwa. Nanti dari peristiwa itu dia akan membuat persangkaan. Dari rekayasa itu masing-masing sudah memberikan jawabannya. Yang satu menyatakan jangan dibelah supaya dia hidup, biar saja kasihkan saja dia, saya ngalah saja. Sementara yang satu, belah saja Pak supaya adil kami berdua. Dalam hatinya, itu bukan anak saya, supaya kita dua-duanya tidak punya anak kan gitu. Akhirnya dari peristiwa yang secara umum apa itu? Siapa yang suka dibelah anak itu kira-kira ibunya atau bukan? Bukan. Yang tidak mau dibelah anak itu ibunya atau bukan? Ibunya. Nah itu kan. Jadi dari peristiwa itu yang secara umum, pengetahuan umum itu ditariklah suatu kesimpulan oleh Sulaiman. Akhirnya bayi ini diberikan kepada ibu yang tidak mau dibelah anaknya. Inilah bentuk persangkaan yang kedua. Tapi sesungguhnya persangkaan itu dibuat oleh Sulaiman peristiwanya. Dari peristiwa yang dibuat itu akhirnya bisa ditarik satu kesimpulan. Itu namanya persangkaan hakim. Ini smart judge. Hanya hakim-hakim yang pintar yang bisa berbuat seperti ini. Bisa merekayasa peristiwa, yang dari peristiwa itu siapa yang bisa menduga Sulaiman akan berpendapat seperti itu? Canggihnya Nabi Sulaiman. Itu yang profesional. Itulah hakim yang profesional. Tidak ada pekerjaan yang sulit begini. Tidak ada bukti ini. Ya sudah, tolak saja perkaranya. Di NO saja. Tapi Sulaiman punya cara. Ambilkan pisau yang tajam, bawa ke sini, saya mau belah ini anaknya. Nah mendengar seperti itu, gemetaranlah ibu yang punya anak ini. Jangan Pak, mohon jangan, kasih aja seperti itu. Itu contoh Pak ya. Nanti coba difahami lagi persangkaan itu seperti apa. Jadi Pak Ketua ini perlu memang tadarusan hukum acara ini setiap hari, sekali-kali dibikinlah apa acaranya apa. Di PTA kita sudah bikin 3 program ya. Namanya satu Kopi Lampung. Kopi Lampung itu besok pagi ya. Insyaallah saya besok dari PA Siaur nanti akan bikin Kopi Lampung itu khusus untuk ketua, wakil ketua, panitera dan sekretaris 4 orang itu. Ini dalam rangka mempertajam pisau tadi ya, supaya manajemen berjalan dengan benar, dengan baik ya. Di dalam rangka mengefektifkan pekerjaan di kantor ya, semua itu harus serba cepat, serba murah dan serba sederhana. Kan azas perkara kan itu sederhana, cepat, biaya. Apa ceritanya tadi? Yang kedua, program kedua adalah 1 jam saja lampu. Ya. Kita sudah
2 kali. Ya. Yang pertama kemarin hakim sudah paniteraan, nanti hakim bulan berikutnya. Minggu pertama, Rabu pertama itu hakim. Rabu kedua kepaniteraan. Rabu ketiga kejurusitaaan. Rabu keempat kesekretariatan. Untuk apa itu, Pak? Ya untuk ini. Untuk memaksa kalian-kalian ini yang pemalas, kalian tidak boleh paksa lagi. Paksa menulis, membaca, memahami, berdiskusi, berdebat, supaya ilmu itu masuk bagus ke dalam. Jadi karena itu ini dimanfaatkan betul-betul ini ya, dimanfaatkan betul-betul, meskipun cuma 1 jam, cukuplah itu. Cukup 1 jam itu. Pengalaman saya cukup 1 jam. Asal serius. Sudah banyak 1 jam, setengah jam pun cukup. Baru 1 jam. Jadi minggu depan itu Rabu ini, bukan Rabu, Kamis ini ya. Karena Rabu ini tanggal merah, jadi kita mundur 1 hari. Kamis yang akan datang ini adalah giliran kejurusitaan. Jurusita dan bisa pengganti itu harus wajib hadir. Panitera boleh hadir silakan apa-apa, cuma yang wajib cuma itu ya. Ketua juga apa-apa silakan aja untuk mengontrol nabuah kita ya. Kami ikuti perkembangan pemikiran seperti apa, kita ingin tahu. Kita ingin agar semua aparat peradilan agama di pada Lampung ini bekerja secara profesional seperti yang dikatakan oleh Ibu Meeting tadi. Tidak ada jalan lain kecuali dengan latihan. Kita harus berlatih, harus memperkuat semangat belajar, keinginan untuk tahu. Dan yang ketiga namanya BSB, berlomba sambil belajar. Jadi nanti masing-masing PA nanti tanggal kita carikan, panitia sudah bentuk ya Pak ya, panitia sudah ya, soalnya juga sudah ada, saya tinggal menambahkan beberapa soal lagi. Nanti soal itu akan dibagi, silakan pelajari. Sama jawabannya. Ya, jawabannya juga ada. Tanya ini jawabannya, nanti jawabannya. Supaya mempermudah. Nanti masing-masing PA harus mengirimkan supporternya untuk menteriaki ya. Teriaki bagus apa teriaki sakit? Berapa orang satu PA Pak? Karena kita banyak di sini ya, barangkali sedikit ya, 3 orang aja barangkali ya. 3 orang aja ya, banyak. Ya. Setiap PA. Setiap PA 3 orang. 3 peserta, 3 supporter cukup. Ya, 3 peserta, 3 supporter cukup ya. Nah, supaya ramai. Kalau 3 kali 14 kan sudah 52. 42. 3 kali 14 30, 42 tambah dengan peserta 3 orang ya ramai lah. Ya ramai lah. Ramai penuh aula. Ya, kita nanti akan berlomba di situ ya. Kan teriak-teriakin nanti ya. Kalau yang benar jawabannya benar. Oke, tepuk tangan. Kalau yang salah jawabannya ya salah. Kalah gak apa-apa, malu ini. Kalau malu alhamdulillah. Memang targetnya itu. Malu tidak tahu, itu targetnya. Sebab kalau kita sudah malu tidak tahu, berarti kita harus belajar. Cuma satu-satunya obatnya cuma itu, tidak ada obat lain ya. Ya supaya tahu, belajar, bertanya, diskusi. Tuh. Sudah jam 12 ya? Iya, 12 Pak. Nggak terasa Pak. Padahal masih banyak materi saya yang bisa sampaikan. Kalau begitu besok di prinsip aja lagi ya. Siap Pak, siap. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah bahwa saya minta ini jadi komitmen semua aparat peradilan agama Tanggamus ya, bahwa masing-masing tadi sudah berjanji akan menjadi aparat yang profesional. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Supaya kita tidak minder.
Pak Manan bilang minder de barder. Orang minder itu karena pengetahuannya kurang, tidak profesional, tidak pede, tidak punya confidence. Kenapa tidak confidence? Karena kurang. Dia tahu, dia sendiri tahu bahwa dia itu tidak menguasai. Itu yang bikin kita minder. Supaya tidak minder, hakimnya, panitranya, jurusitanya, kesekretariatannya, supaya bisa berbicara, lantang bicara di tempat ramai itu kita harus mengerti, harus paham. Caranya satu-satunya adalah belajar. Makanya mulai hari ini, sore nanti atau siang nanti silakan mencari waktu, sediakan waktu 10 menit setiap hari. Baca aturannya, hafalkan kalau perlu, tulis komentar kita, simpan halaman itu. Masuk satu, besok ulang lagi, besok ulang lagi, besok ulang lagi. Insya Allah Allah yang akan menambah ilmu kita. Yang penting kita belajar, berlatih. Selebihnya itu adalah urusan Allah, bukan urusan kita lagi. Mohon maaf kalau seandainya tadi saya barangkali mentertawa-tawakan Bapak dan Ibu. Maksudnya bukan hanya sekedar mentertawakan, supaya memang betul-betul malu. Rasa malu gitu, rasa malu kalau kita tidak tahu, dan rasa bangga kalau kita paham. Itu yang memang itu maksudnya. Jadi kalau ada yang tersinggung, memang maksudnya untuk menyinggung. Ada yang tersinggung tadi? Berarti bagus, tercapai maksud saya. Tujuan saya sudah tercapai. Teman kelanjutannya bagaimana supaya ketersinggungan itu diarahkan ke arah yang positif. Jangan dendam dengan saya. Oh kalau begitu nanti ketemu di jalan saya nak tegur Pak Kapten. Masa semuanya ditujukan ke saya semua itu katanya itu. Penyakit saya semua yang disebut tadi itu. Bukan itu maksudnya ya. Mohon maaf kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.